Panduan ibadah online. 1. Siapkan diri adik-adik, pakai pakaian rapi dan sopan, karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. 2. Duduk yang rapi selama mengikuti ibadah sekolah minggu online. Jangan sambil makan atau minum ya. Juga jangan tidur-tiduran. Jika adik-adik sedang sakit, adik-adik boleh ibadah di tempat tidur. 3. Siapkan Alkitab adik-adik, uang persembahan, dan juga tempat untuk memberi persembahan. 4. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat firman Tuhan. 5. Mari semangat memuji Tuhan, dan selama beribadah jangan ngobrol juga ya, dan jangan jalan-jalan. 6. Ajak mama dan papa untuk beribadah dan berdoa bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, semangat, sukacita, mengasihi. Ketemu lagi bersama Kakak Mela dan Kakak Dina di Sekolah Minggu PLK Anak Gemis Mahanaim. Oke adik-adik kan udah pada siap nih untuk memuji Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Andaiku Jadi Kupu-kupu. Adik-adik masih tetap bangkit berdiri, kita mau nyanyi Yesus Idolaku. Siapa idolamu yang paling engkau suka? Sungguhlah dia hebat. Hanya Yesus saja yang menjadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, Yesus idolaku. Aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, Yesus idolaku. Aku mau ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Sekali lagi. Siapa idolamu yang paling engkau suka? Sungguhlah dia hebat. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja yang menjadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, Yesus idolaku. Aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, Yesus idolaku. Aku mau ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Ya adik-adik, silakan duduk. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
Untuk pagi hari yang indah ini, kami dapat bersekolah minggu walaupun secara online. Tuhan berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oh iya Kak Dina, tadi kita belum kasih tahu nih tema kita hari ini apa. Kira-kira tema kita hari ini apa sih Kak? Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah bersama dalam satu kasih. Pakai gerakannya gimana ya Kak? Ikutin kakak-kakak ya. 1, 2, 3. Bersama dalam satu kasih. Sekali lagi Kak. 1, 2, 3. Bersama dalam satu kasih. Ya, tema kita hari ini bersama dalam satu kasih adik-adik. Nah, sesuai tema kita hari ini, lagu tema kita adalah KASIH. Yuk adik-adik bangkit berdiri lagi. Kita nyanyi KASIH pakai gerakan ya adik-adik. Adik-adik boleh duduk. Adik-adik, sekarang siapkan persembahannya. Kita mau memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita mau nyanyi lagu apa Kak Dina? Berlimpah sukacita. Sekarang kita akan berdoa persembahan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk beribadah sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar berguna untuk pelayanan di gerejamu. Kiranya Engkau juga mau memberkati mama, papa, semua yang ada di rumah kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu mau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau nyanyi Mata Kecil Ini. Mulut kecil ini akan
membaca firman Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan sekaligus membacanya. Berkati kami dan urapilah Roh Kudus-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya disiapkan Alkitabnya karena sekarang kita mau membaca Alkitab bersama-sama. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 21. Yuk Kak Kafiani tungguin dulu yuk yang belum buka. Kalau sudah kita baca bersama-sama. Kak Kafiani bacakan Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada muka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu memupukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik, Kak Kafiani sangat bersyukur dapat berjumpa dengan adik-adik lewat YouTube. Dan Kak Kafiani percaya waktu ini adalah waktu yang dianugerahkan Tuhan Yesus kepada kita semua untuk dapat beribadah pada hari ini. Di waktu masa corona ini, Kak Kafiani pun juga percaya bahwa adik-adik tetap menurut nasihat orang tua untuk menjaga kesehatan. Kalau misalnya mau pergi atau mau keluar rumah, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Adik-adik, setelah kita membaca Alkitab bersama-sama, ada satu pesan yang sangat penting dan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih kira-kira hal yang penting itu? Dengar ya adik-adik, yang penting adalah kita mengasihi orang tua, mengasihi kakak dan adik kita, mengasihi teman-teman yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Adik-adik, apa yang dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat yang hidup di kota Roma? Pesannya adalah untuk hidup dalam kasih dan jangan berpura-pura. Apakah adik-adik mengerti bagaimana caranya? Nah, untuk mengerti itu sangat mudah. Misalnya nih adik-adik, jika adik-adik sedang bermain dengan teman atau kakak, biasanya itu pasti berakhir dengan rebutan mainan atau tidak mau mengalah karena mainannya maunya sama dia aja terus. Kemudian dorong-dorongan atau saling mengejek. Kemudian karena kesal atau karena marah langsung mengadu ke mama papa atau mengadu ke kakak, menjelaskan kalau adik-adik gak salah, tetapi yang salah itu teman-temannya adik-adik. Nah, yang tadi Kak Kafiani sebutkan itu
tidak mencerminkan perbuatan kasih seperti yang Bapak Paulus inginkan kita untuk lakukan adik-adik. Kemudian adik-adik pada saat corona seperti sekarang ini, kan adik-adik udah gak pernah lagi tuh main keluar ke rumah karena dilarang sama mama papa. Jadi biasanya adik-adik berada di rumah menggunakan handphone, biasanya untuk nonton YouTube atau mendengarkan lagu atau main game. Nah biasanya nih adik-adik bakalan rebutan handphone sama kakak atau sama adik-adik karena ingin bermain, karena baterainya sendiri sudah habis. Jadinya malah berakhir dengan berantem atau berkelahi. Atau misalnya adik-adik ingin meminjam charger, tetapi charger handphonenya itu nggak bilang-bilang dahulu, sehingga malah membuat marah kakak atau mama dan papa. Nah adik-adik, kita sebelum mau meminjam sesuatu, kita harus bilang dulu ya sama yang mempunyai barang tersebut, jadi nggak akan ada timbul keributan. Adik-adik, seperti yang Paulus pesankan kepada kita, bahwa ketika kita hidup di dalam kasih, berarti kita juga mau meminta maaf, mau mengakui kalau oh iya, aku salah, aku melakukan sesuatu yang tidak benar, dan kita berjanji berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang kita lakukan, seperti tadi bermusuhan, berkelahi, atau berantem, dan bahkan marah-marah sama mama dan papa. Kemudian ketika kita diberikan maaf, kita juga harus memberi maaf atau meminta maafnya itu dengan hati yang tulus, sungguh-sungguh, tidak menyimpan kesal dalam hati. Bilangnya maaf tetapi tahu-taunya tidak. Adik-adik, dengan tidak berebutan mainan atau handphone, saling membantu, misalnya kakak membantu adiknya mengerjakan PR, kemudian berbagi makanan dengan orang yang kesusahan atau teman, dan juga kalau misalnya disuruh sama mama papa, adik-adik langsung menjawab iya dan langsung membantu, berarti kita sudah melakukan hal yang kecil, hal yang sederhana untuk hidup bersatu dalam satu kasih. Sama seperti yang dikatakan oleh Bapak Paulus, bahwa kita menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Kita tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami hingga sampai di tahun 2021 ini. Tuhan memberikan kesehatan buat kami semua anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami dalam keseharian. Engkau menganugerahkan kesehatan, kekuatan, kepintaran Tuhan Yesus dalam sekolah online ini. Tuhan, Engkau memberikan kesehatan supaya bisa terhindar dari virus corona. Tuhan Yesus, juga kiranya Engkau memberkati mama papa yang terus setia menjaga, melindungi, mendidik, dan juga Engkau memberikan mereka kesehatan dan supaya bisa terus bekerja Tuhan Yesus, sehingga adik-adik pun bisa tetap sekolah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak pengasuh kami Tuhan Yesus, kiranya kakak-kakak yang tetap setia dalam melayani, Engkau tumbuhkan lagi Tuhan kesetiaannya Tuhan untuk dalam melayani kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan, berikanlah kesehatan, kekuatan, dan Engkau memberkati pekerjaan, harapannya Tuhan dari masing-masing kakak pengasuh Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja kami, Gereja Gemis Mahanaim, kiranya Engkau memberkati gereja kami Tuhan Yesus. Engkau limpahi dengan Roh Kudus-Mu sehingga meskipun di dalam keadaan sulit pun kami bisa terus dapat melakukan pelayanan-Nya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga bergumul dengan pandemi corona, dengan masa-masa corona ini yang kita hadapi sekarang ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus memberikan masing-masing kami kesehatan dan kesabaran Tuhan Yesus untuk menghadapi ini Tuhan, supaya kami juga tetap sehat Tuhan dalam menghadapi masa-masa corona ini. Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini akan kami gabung dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini untuk kelas balita diambil dari Roma 12 ayat 9a. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Roma 12 ayat 9a. Dan untuk kelas tengah dan tangguh di Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Adik-adik jangan lupa dihafal ya. Dan untuk videonya bisa diambil oleh mama papanya dan dikirim ke grup pos masing-masing. Adik-adik jangan lupa ya, tadi pesan Kakak Fiani dalam cerita firman Tuhan, kita harus berbuat kasih terhadap semua orang seperti pesan dari Bapak Paulus. Oke adik-adik? Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu tema kita, yaitu KASIH pakai gerakan adik-adik. Adik-adik boleh duduk. Sekarang kita mau doa penutup. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, kami sudah selesai bersekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu tutup kita, Tuhan Allah beserta Engkau. Minggu depan. God bless you and me. Bye-bye. Satu Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang. Di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan.
Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Selamat hari Minggu. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom teman-teman. Salam teman-teman. Sindu mau ayat hafalan. Itu ayat hafalan. 1 Yohanes 1 Satu satu ayat 5b. ada yang masih. Allah Allah adalah terang adalah terang dan dan di dalam Dia di dalamnya sama sekali sama sekali tidak ada kegelapan. kegelapan. Selamat pagi kakak. Aci mau ayat hafalan. 1 Yohanes 1 ayat 1 5b. 1 Yohanes 1 ayat 6b. 5b. 5b. Allah adalah terang Allah adalah terang dan di dalam Dia dan di dalam Dia sama sekali sama sekali tidak ada kegelapan. tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5b. 1 Yohanes 1 ayat 6b. 5b. 5b. Terima kasih Kak Tuhan. Tuhan berkati. Shalom. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5b. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang dan di dalamnya sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5b. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Terima kasih Kak, Tuhan memberkati. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang dan di dalamnya sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Shalom. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5b. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5b. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Selamat siang, kali ini aku akan
1 Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang. Di dalam dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terima kasih. Halo kakak-kakak sekolah minggu dan juga teman-teman. Hari ini Filia akan membacakan ayat hafalan dari 1 Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terima kasih. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang, dan di dalam Dia tidak ada kegelapan. Terima kasih. Halo, nama saya Yumi. Saya dari Pos Mahanaim. Hari ini saya ingin menghafal ayat hafalan yang terdapat dari 1 Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Terima kasih. Happy Sunday. Halo. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Terima kasih. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5b. God bless you. Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Terima kasih. Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5b. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5b. God bless you. Selamat pagi kakak-kakak, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya ingin mengucapkan ayat hafalan dari 1 Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5b. God bless you. 1 ayat 5b. Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terima kasih. 1 ayat 5b. Allah adalah terang, dan di dalam Dia tidak ada kegelapan. Terima kasih. Shalom. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Amin. Yohanes 1 ayat 1 5b. Allah adalah terang sama sekali, dan dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang, dan di dalam Dia
sama sekali tidak ada kegelapan. Terima kasih. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang dan di dalam dia tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Terima kasih. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang dan dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Terima kasih. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terima kasih. 1 Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terima kasih. Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes